Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifda'alih. Amma ba'd. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a afani min abdi wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jumlah awliya wa sahada wa salihin wa jami'in masyayikh al-din Husain Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik al-Asani Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani wa Husain ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Hikmah, perusahaan negara tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini melanjutkan pekan yang lalu, yaitu masih tentang hasad. Itu sampai di pembahasan ilajul hasad, itu mengobati hasad. Kadang-kadang hati kita ni masih jelek, ada orang lain dapat nikmat kita macam tak senang, itu berarti hati kita masih sakit. Pokoknya siapa ada kawan orang dekat dia dapat nikmat, apalagi orang yang kita tidak sukai, kok dapat nikmat, rasanya sakit. Itu berarti itu namanya hatinya sedang sakit, kena penyakit hasad. Tidak suka orang lain mendapat nikmat dan ingin nikmat itu lepas dari orang tersebut, biar sama-sama tak dapat. Rasanya hati ini lega. Apa tak kurang ajar hati macam ini. Tapi ada hati yang seperti ini, tapi jangan hati kita. Kalau itu hati kita, kita belajar dari Imam Ghazali bagaimana cara mengobatinya. Kemarin kita sudah sampai cara mengobati hasad itu ada dua cara, yaitu pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dengan ilmu, kemarin kita sudah bahas bahwa kita harus tahu bahwa ayya'lama anna hasadahu yadurruhu wa la yadurru mahsudahu bal yanfa'uhu. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya hasad atau sifat iri hati itu tidak bermanfaat sama sekali bagi orang yang hasad. Kita ngiri sama orang, apa manfaatnya? Dapat transferan duit? Kan tak dapat, sama sekali tak dapat. Jadi iri itu tidak ada gunanya sama sekali, bahkan memberi mudarat kepada kita. Ketika hati kita kena hasad, naudzubillah, amal kita dihapus sama Allah SWT. Amal sholat, puasa dan lain sebagainya, amal-amal baik. Kemudian justru sebaliknya, hasad itu memberi manfaat bagi orang yang dihasudi. Dia justru tak tahu apa benda, tak tahu apa, udah dapat mobil baru, ada orang hasad, orang ini tambah dapat pahala. Apa tak sedap, ya kan? Dia kasih nikmat Allah, naik pangkat, orang lain sakit hati, dia pangkatnya naik, tambah transfer pahala. Nah itu untung dia.
tak usah hasad. Hasad itu sangat merugikan bagi orang yang hasud. Kemudian itu diantaranya, sedangkan kemarin hukum-hukumnya yaitu diantaranya orang harus tahu bahwa sesungguhnya hasad itu akan melebur amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad atau iri hati itu akan menghapus, melebur kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Habis, bersih. Dikira tidak banyak sholatnya, banyak pahalanya, banyak puasanya, banyak infaknya, tapi dia tak terasa, hatinya tuh busuk, ya, suka orang lain mendapat bencana, suka benci atau sakit hati kalau orang lain mendapat nikmat, tanpa disadari sholatnya pun habis semuanya, ibadah-ibadah yang lain. Itu secara ilmu. Kemudian kita sampai kemarin kepada wahasola li nafsihi. Faqad talabal hasidu zawalan ni'matid dunya minhu. Wal hasudu la yakhluqu minal gham wal mihnah idh la yazalu a'da'uhu aw wahidun minhum fin ni'mah. Orang yang punya hati iri hati, punya sifat hasad, itu akan selalu susah hidupnya. Kenapa? Karena dia punya kawan banyak, dia punya banyak musuh, ada orang yang tak disangi, banyak orang banyak lah. Sedangkan orang-orang itu mesti si A dapat nikmat, si B dapat nikmat, si C dapat nikmat, si E, semua mereka punya nikmat. Akhirnya dia tiap hari susah aja nengok si A dapat nikmat, aduh dia sakit hati, si B dapat nikmat. Tak akan ada putusnya, karena kita hidup berkumpul dengan orang banyak. Maka orang banyak itu salah satunya atau mesti semuanya dapat nikmat. Tapi kalau nikmat-nikmat yang menonjol, anggaplah sebagian dari mereka dapat. Jadi hati ini sakit terus, tiap hari sakit terus, penat. Orang iri hati itu penat hatinya. Biarkan saja. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Allah tidak akan pernah tertukar di dalam memberikan rezekinya kepada hamba. Itu memang rezeki dia, memang memberikan rezeki. Untuk apa kita iri hati? Tak usah. Kita iri hati itu berarti komplain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ngapalah Allah ni kasih dia pula, kan gitu. Itu hakikatnya begitu. Itu jangan sampai terjadi. Kalau itu ada sakit hati, kalau orang lain dapat nikmat, itu harus kita buang jauh-jauh hati yang seperti itu. Tadi dengan ilmu di antara seperti itu. Kemudian wa amma innahu yanfa'u aduhu wa la yadurruhu li'an ni'mata la tazulu bihasadihi fa annahu yudha'afu hasanatuh. Jadi hasad itu justru memberi kemanfaatan kepada orang yang dihasudi. Jadi manfaatnya apa? Orang nak dihasudin kayak apa, diirin kayak apa, itu tidak akan menghilangkan nikmat Allah itu dari orang tersebut. Kalau ada orang-orang main hasad, iri, ramai-ramai iri, terus tiba-tiba nikmatnya itu hilang, ya tidak, nggak ngaruh sama sekali. Nah, justru tambah banyak yang hasad, itu akan tambah banyak transfer pahalanya. Itu kalau hasanatul hasid ilaihi, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan orang yang hasad itu dipindahkan kepada orang yang dihasudi. La siyama idza tawala al-lisan fihi fa innahu madlumun minal hasid. Apalagi kalau memang orang yang hasad itu tambah lisannya itu panjang, ngomong macam-macam dia. Coba bukan cuma di hati nih, udah bisa sakit hati dia mau tambah ngomong lagi. Fa innahu madlumun minal hasid, maka orang yang dihasad itu jadi dizolimi. Dapat lagi dizolimi. Orang dizolimi orang itu justru dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nih yang repot nih. Kalau kita ini kadang dizalimin orang, kita ini merasa nih jam apa ya? Ada tak coba orang kok dizalimin orang tuh merasa dapat nikmat dari Allah? Tak ada kan? Sebetulnya orang dizalimi orang itu dia dapat nikmat dari Allah. Mestinya bersyukur, tapi yang ada ngamuk-ngamuk. Apa semua tak terima gini gitu. Kau tahu tak, kalau kau tuh dizalimi orang, kau tuh dapat nikmat dari Allah.
banyak nikmatnya, ya kan? Dia transferan pahala dan lain sebagainya. Faqad talabal hasid zawala ni'matid dunya minhu fa adafa ilaihi nikmatal akhirah. Dan orang yang iri itu, mereka akan selalu menginginkan nikmat yang ada pada orang yang dihasut itu hilang. Dan nikmat itu tidak akan hilang, gak ngaruh. Bahkan orang yang dihasuti tadi dikasih lipatan, berlipat-lipat nikmat akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi omongin dizolimin, dapat pokoknya dapat pahala banyak. Jadi tak usah risau kalau dizolimi orang, tak usah risau, santai saja bro, karena itu adalah nikmat ya. Kalau kita bisa menyikapi dengan sikap yang betul, cuma jarang sekali ya, karena mungkin tengoklah inilah bagaimana tengok bahasanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan kita, bahasanya orang soleh, bahasanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengarahkan orang untuk menjaga hatinya. Wa khasala li nafsihi ma'adzabid dunya adzabul akhirah. Orang yang hasad itu di dunia dia sudah susah ya. Di dunia dia sudah susah, dikira tak susah ya, asik sakit hati susah hidupnya. Itu di dunia dia sudah dapat siksa, di akhirat dia lebih parah lagi ya. Di akhirat dia lebih parah, sama sekali tidak ada untungnya orang hasad. Nah, jadi kalau dah pikir ini maksudnya mengobati hasad itu secara ilmu, kita harus tahu nih kayak gini, oh bodoh aku kalau hasad. Ini secara ilmu ya, nanti setelah ini baru macam mana hasad itu secara amal. Jadi ini obatnya, obatnya gitu. Ada jamu ilmu, mahjunil ilmi wal amal, ada pakai jamu ilmu, ada pakai jamu amal. Kemudian bahwa kaman rama aduwahu bihajarin falam yusib aduwahu wa ada ila ainihi fa'akmaha. Orang yang hasad itu ibaratnya orang yang melempar musuhnya dengan batu. Melempar musuhnya dengan batu, tak kena. Mau kena kayak apa? Orang hasad itu kan targetnya apa? Targetnya biar nikmat orang itu hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya aja mudah-mudahan minta hilang biar kapok bersama. Dilempar, enggak kena karena enggak ngaruh. Ternyata batu itu mantul kemudian balik mengenai matanya sendiri, matanya menjadi buta. Dia rugi sendiri. Intinya apa? Orang hasad itu rugi sendiri. Ibarat orang yang melemparkan batu kepada musuhnya, ternyata batu itu mantul balik kena matanya sendiri dan membutakan matanya. Wa zadat alaihi sama tatu'aduhi iblis. Fa innahu fatathu an-ni'mah wa fatathu ar-ridha wal qada walau radiya bihi lakana fihi thawab. Wa zadat alaihi sama tatu'aduhi iblis. Justru tambah lagi dia apa nih? Terkena adu dombanya iblis. Tambah dia, tambah jadi kawan iblis dia. Jadi kawan iblis. Fa innahu safatathu an-ni'mah wa fatathu ar-ridha bil qada. Jadi orang yang hasud itu dia akan terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga terlepas dari ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang hasud itu berarti dia enggak ridho terhadap keputusan Allah. Ada anak buah, dia enggak ridho, enggak ikhlas terhadap keputusan bosnya. Ngaruh apa? Kalau anak buah kecil, tak ngaruh sama sekali. Justru dia yang rugi sendiri kalau dia berontak, pecat sekali. Nah itu perlu dijaga. Wafat ar-ridha walau radiya bihi lakana bihi thawab. Tetapi seorang yang ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala. Tengok kawannya atau orang yang tak disukai dapat nikmat, hatinya dijaga ridho aja. Ini kan keputusan Allah, ini kan sudah takdir Allah, ini kan pembagian Allah. Aku ridho ya Allah, ridho. Kenapa sih kok harus untuk engkau aja? Kan gitu.
Allah kadang-kadang yang ngasih nikmat si A, ngasih nikmat si B, ngasih nikmat si C. Sudah slow aja, hati slow. Tak usah kita ridho aja sama Allah. Ridho. Kalau ridho dapat pahala. Nah, kan? Orang lain yang dapat nikmat, kita yang dapat pahala. Bayangkan, apa tidak? Kebalikannya itu tadi. Kalau hasad itu terbalik, sudah orang lain yang dapat nikmat, dapat mobil, kita pula dapat dosa. Apa hubungannya? Bodoh. Ada satu kebodohan. Orang lain dapat nikmat, kita pula dapat dosa. 2 kali lipat ruginya itu. La siyama idza hasada 'alal ilmi wal wara'. Fa inna muhibbal ilmi ya'lumu sawab. Apalagi orang yang hasad terhadap ilmu dan wara'. Fa inna muhibbal ilmi ya'lumu sawabuhu. Kemudian ada pula orang hasud dengan ilmu, dia hasud. Orang lain pandai, ini cuma hasud aja. Macam mana nih? Orang ini mesti kalau cinta ilmu, ada orang yang pandai, yang ini alhamdulillah, ada orang yang pandai, mungkin kita bisa ambil kemanfaatan dan lain sebagainya. Bukan hasad, tambah hasad terbalik. Jadi karena kita cinta kepada ilmu, ketika ada ilmu datang, orang alim datang tentu kita harusnya ridho terhadap itu, pun keputusan Allah. Siapa sih yang milih orang ini jadi orang alim, jadi orang alim? Itu kan Allah semuanya. Siapa yang meletakkan ilmu di dada manusia? Allah. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i bukan karena dia bisa mencetak dirinya sendiri, itu Allah yang pilih. Semuanya Allah yang pilih. Tidak ada yang meleset. Nabi Adam jadi Nabi, Allah yang pilih. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya itu bukan aku nak jadi Nabi. Tak ada ceritanya. Tetapi memang Allah taruh nubuah ke Nabi itu pada orang yang Allah pilih. Begitu juga dengan ilmu. Orang alim, Allah taruh ilmu itu. Nah, untuk kamu. Itu semua bagian dari Allah. Kita tidak usah hasad. Dan kita mestinya ridho dengan adanya ilmu. Itu adalah ya'lumu sawabu, pahalanya besar. Itu pertama, mengobati hasad dengan ilmu. Satu saja obat yang kita minum ini dengan ilmu itu bisa sembuh. Ada penguat lagi. Obat yang kedua yaitu ma'junul amal, itu obat amal. Bagaimana cara mengobati hasad ini dengan cara amal? Kalau tadi dengan ilmu, sekarang dengan amal. Wa amal ilaju al-ilmi al-amali fa huwa ay ya'rifa hukmal hasad wa ma yaqtadahu min qaulin wa fi'lin fa yukhalifuhu wa ya'malu binaqidihi fa yusni 'alal mahsud wa yudhhir al-farah bi ni'matihi wa yatawadau lahu wa bidzalika ya'udul mahsud sadiqan lahu. Sekarang macam mana ngobatin kok dengan cara amal? Pertama, orang tahu bahwa sesungguhnya hukum hasad itu dan apa konsekuensi daripada hasad itu kalau dilakukan, apakah itu dari perkataan ataukah perbuatan, itu sudah tahu. Maksudnya gini loh, kalau orang hasad ini biasanya ngomongnya mesti jelek-jelekin lah, gak enak lah. Amalnya juga gitu, mau bikin celaka orang yang dihasudin. Itu kan berarti perbuatan jelek dilakukan oleh orang yang hasud. Obatnya apa? Lakukan kebalikan amal tersebut. Kalau ada orang hasad, dia akan selalu menjelek-jelekan orang yang dihasudin. Kalau itu cara ngobatinnya gimana? Dibalik. Kalau mestinya kalau yang jelek itu dia suka jelek-jelekin, maka kebalikannya secara amal kalau nak ngobatin fayusni alal maksud, adalah dia memuji orang yang dihasudin. Dipuji, bukan malah dijelek-jelekin. Itu mengobati secara amal. Wa yudhirul farah binikmati, dan menampakkan kegembiraan terhadap nikmat tadi yang Allah berikan kepada orang lain tadi. Aduh, aku ikut gembira lah. Masya Allah, aku ikut senang. Iya tak, iya nih.
Tapi itu betul-betul bukan penipu, namanya jadi apa? Menjadi seperti orang munafik, mulutnya lain, di hati lain. Padahal di hati geram, aku ikut senang kau nih dapat macam gini. Ini kena sakit lagi. Jadi antara lisan dan hati harus sama. Ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, aku ini ikut senang, betul aku ikut senang. Untunglah kau dapat ini, nikmat ini. Aku padahal yang ngomong tak dapat, tapi dia ikut betul-betul bergembira, menunjukkan kegembiraan. Bukan malah ketika orang lain dapat nikmat, dia langsung cemberut aja, tak apa, macam apa ni. Sebab dia tak tahu kenapa hari ni cemberut. Kawan sebelah dapat nikmat, dia pula cemberut tiap hari. Itu namanya hati yang sakit. Dan itu sebetulnya kalau kita tidak pelajari, kalau kita tidak lakukan usaha ya untuk kita menghilangkannya, gitu-gitu terus, dan itu tidak dianggap penyakit. Padahal itu penyakit yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit ginjal stadium 4 umpamanya, atau jantung stadium 4 atau apa, lebih bahaya. Karena penyakit-penyakit zahir itu tidak menyebabkan orang masuk neraka, tetapi penyakit yang seperti ini yang tidak dianggap sakit ya pada orang pada umumnya, itu mengantarkan orang kepada neraka jahanam. Wa yatadawwa'u lahu, dan merendah dia dengan orang yang dapat nikmat tadi ya. Maksudnya dia tak terus sok, malah dia sok, minta santai, merendah aja. Wa bidzalika ya'udul masudu sadiqan. Kalau dengan demikian, maka orang yang aslinya dihasudin tadi asalnya itu akan justru menjadi kawan ya. Dia ikut senang, dia memuji dan sebagainya, jadi kawan baik dia ternyata. Hatinya bersih ya, tidak ada rasa sakit hati ketika orang lain dapat nikmat. Wa yuzayiluhul hasad wa yatakhallasu min isbihi wa alamihi. Maka hasad itu akan hilang dari dirinya, dan juga dia akan bersih dari dosa-dosa hasad dan sakitnya hasad itu tadi. Kalau udah gitu dah, hati tenang, tak ada rasa sakit, dosa tak ada. Tengoklah macam mana orang membersihkan hati. Kalau Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi idfa' itu bayarlah. Maksudnya ya balaslah dengan sesuatu yang lebih bagus. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, maka seolah-olah dia menjadi teman yang hangat. Jadi enggak ada musuhnya sudah. Kalau enggak ada hasad itu sudah enggak jadi musuh, sudah hilang ya. Malah menjadi orang yang kawan yang rapat sekali. Kaifa tatakhallas min ismil hasad. Nah, selesai ya obatnya yang secara amal itu begitu. Tadi yang secara ilmu, tadi yang pertama. Nah, itu kalau kita praktekkan, insya Allah hati kita ini bisa bersih daripada sifat hasad. Kaifa tatakhallasu min ismil hasad. Bagaimana engkau bisa terlepas dari dosanya hasad? Jangan dikira orang duduk ini tak ngapa-ngapa terus dia pasti selamat. Tidak, tak berbuat dosa. Tidak, ada orang duduk diam tapi dia ternyata melakukan perbuatan dosa. Dosa apa? Dosa hati. Dosa hati. Dia hanya duduk, nengok sana, nengok sini. Kacam dia tak melakukan dosa, tidak minum bir, tidak berzina, tidak ini, tidak ngomong kotor dan sebagainya. Tapi ternyata hatinya ini duduk ini sudah dia mensensus dari sana.
Tengok orang-orang yang dapat nikmat, dia terus hasad. Ternyata dia duduk santai, ternyata dia melakukan dosa. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa terlepas dari dosanya hasad? La'alla nafsaka la tutawi'uka 'alan at-taswiyah baina aduwika wa sadiqik, bal takrahu masa'atas sadiq dunal aduwi wa tuhibbu nikmatas sadiq dunal aduwi. Nah, sekarang ini begini, dirimu itu yang namanya umumlah, lumrahnya itu engkau tidak bisa menyamakan antara musuhmu dan kawanmu, tak akan bisa, susah. Maksudnya apa? Umumnya orang ini dia akan gak suka kalau kawannya dapat satu kejelekan, dan dia suka kalau wa tuhibbu nikmatas sadiq dunal aduwi, dan dia suka kalau kawannya dapat nikmat, bukan musuhnya. Itu. Ini sudah lumrah. Tak mungkin kita nak samakan ini musuh dapat nikmat, kita hati kita pun ikut senang, kawan dapat nikmat itu susah nak samakan seperti itu. Mesti ada bedanya. Ini namanya kawan, tentu kita suka lah kalau dia dapat. Kalau musuh nah ini itu susah. Itu secara nafsu memang begitu, lumrahnya begitu. Nah, jadi wataqulu lastu mukallafan bima la atiq bima la utik fa illam taqdir ala dzalika fa alayka an tatakhallas minal ismi bi amrayn. Dah. Sekarang kalau kita tidak sanggup, kalau kamu tidak sanggup untuk menyamaratakan antara kamu dengan kawanmu, dengan kamu dengan musuhmu, ketika mereka antara musuh dan kawan ini kok dapat nikmat, kok bisa di hatinya rasanya sama, tidak bisa. Namanya kawan dapat nikmat, ikut senang. Tapi kalau musuh, macam mana nak sama? Oke lah, kalau tak bisa, engkau bisa berusaha. Kalau secara hati menyamakan tak bisa, tapi usahakanlah jangan sampai engkau terkena dosa hasud, gitu. Jangan sampai terkena dosa hasad. Oke. Jadi kita kembali kepada netral saja. Kalau bisa tidak memperlakukan musuh yang dapat nikmat seperti kawan yang dapat nikmat, oke, minimal engkau harus terlepas dari dosa hasad. Jadi antadakhalsa minal ismi bi amrayn, ada dua perkara yang bisa melepaskan engkau dari dosa hasad. Ahaduhuma alla tuzhir al-hasada bilisanik wa jawarihik wa a'malik al-ikhtiyariyah bal tukhalifu mujibah. Yang pertama, agar orang itu tidak berdosa terhadap hasad, maka jangan kau tampakkan di lisanmu. Jangan kau nampakkan hasad itu di lisan. Itu mak musuh nih dapat rasanya hati, kok dia pula. Maksudnya ini jangan sampai hati itu kemudian dilanjut ke lisan, dah ditahan lisannya. Jangan tampakkan hasad itu ke lisan agar kau terbebas dari dosa. Ataupun tangan dan kaki, anggota badan ini langsung cemberut-murut dia, gitu, tak enak nih muka dia, itu dah nampak di anggota badan tuh kena dosa sudah. Tapi selalu netral, tetap netral. Musuh dapat nikmat, tetap netral, tak usah secara anggota badan, tidak usah ditampakkan. Wa amal dan secara amal perbuatannya juga jangan. Kawannya dapat mobil baru, tangannya bagus mobil kau, pukul dia kuat, keret, ditarik dia pakai apa, beret lah mobil itu. Ini walaupun mulut dia diam, tapi dia tetap menampakkan hasadnya. Jadi bal tukhalifu mujibah, kau harus melakukan hal yang
eh, apa namanya, hal yang istilahnya biasa dilakukan ketika orang hasad itu tadi, harus tidak melakukan hal tersebut ya, seperti perkataan dan perbuatannya itu tadi, harus jangan itu dilakukan. Lakukan yang sebaliknya, yang bagus-bagus. Itu yang pertama. Jangan nampakkanlah istilahnya hasad itu di anggota badan kita, amal kita. Yang kedua, antakraha min nafsik hubbaha zawalan ni'mati ta'ala an abdin min ibadi. Yang kedua, agar engkau tidak dosa, engkau harus buang jauh-jauh dari dalam hatimu keinginan atau harapan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ini ada dosa nih. Itu kayak gitu itu dosa. Itu dari rezeki dia lah. Jangan sampai di hati kita bersit, ada harapan, berharap agar itu hilang dari dia. Aduh, itu berarti sudah kena itu. Ini juga harus dibuang yang hal seperti itu. Jadi dari anggota badan secara zahir jangan lakukan. Kemudian di dalam hati ini juga jangan ada harapan di situ agar nikmat itu hilang yang telah Allah berikan kepada satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taranat al-karahatu an ba'ithid din yuhibbu bihubbi zawalin ni'mah alladhi iqtadahu at-taba' indafa ankal ithm wa laysa 'alayka taghyiru at-taba' fa inna dhalika la taqdiru 'alayha alaihi fi aktsaril ahwal. Jadi apabila berbarengan antara rasa tidak suka dengan harapan atau ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut, alladzi iqtadul ataba indafaha angkal ism. Maksudnya ketika rasa benci itu maksudnya bisa dihandle dengan agama ini sehingga dia tidak timbul ya rasa ingin agar nikmat itu hilang, maka yang sesuai dengan watak umumnya gitu orang itu kok bisa dilawan dengan agama ini, maka indafa angkal itu, maka dosa itu akan tertolak. Maksudnya sudah kau jadi tidak dosa gitu. Jadi masih harus dimenangkan agamanya daripada watak alaminya. Walaysa 'alaika taghyirut taba', dan kau tidak bisa mengubah watak susah, mengubah watak itu susah. Ya, hanya saja yang dimenangkan di situ harus agama yang dimenangkan. Fa inna dzalika la taqdiru alaihi fi aktsaril ahwal, dan yang seperti itu engkau tidak akan bisa mengubahnya di banyak-banyak keadaan. Susah merubah hal seperti susah, tapi harus dimenangkan dengan agamanya. Wataknya tetap, tapi harus nak ngilangkan susah, agamanya yang harus dipasang didahulukan. Wa alamatul karahiyah an takuna bihaitsu law qadarta ala izalati ni'matihi lam tuqdam ala al-izalati ma hubbika laha. Tandanya benci itu yaitu ketika engkau mampu untuk menghilangkan nikmat itu yang tidak lam tuqdam alal izalati ma hubbika lahu. Jadi ketika engkau mampu untuk menghilangkan, tetapi engkau tidak mau melakukan hal tersebut. Walau qadarta ala ma'unati fi dawami ni'mah au fi ziyadatiha fa'alta ma karahiyatika lidzalik. Jadi istilahnya walaupun di situ ada rasa benci, tapi kau tetap tidak mau untuk melakukan hal tersebut walaupun kau mampu. Itu memang harus dilawan dengan agamanya itu tadi.
Dan kalau engkau mampu juga untuk membantu dia agar nikmat itu tetap ada padanya, fa'alta ma'a qaryatil dzalik, dan kau akan mau melakukan, padahal kau tak inginkan, tapi kau tetap mau melakukan. Secara jiwanya saya malas lah, tapi agama ini yang harus dilukai. Sudah, agamanya dilukai, udahlah kita bantu biar nikmat itu tetap ada pada dia. Fa idza kunta kadzalika fala isma alaik fima yaqtadahu tabuk. Dan kalau kau memang bisa melakukan hal seperti itu, maka kau tidak dosa, ya, walaupun secara watak, secara hati ini kadang-kadang berat luar biasa, tetapi dia bisa kita tekan dengan agama ini. Jadi terlepas dari dosa hasad. Fa inna tab'a innama yasiru maquran fi haqqil mustahtazi billah allazi qata'a nazaruhu anid dunya wa anil khalqi al mustahtiz ay man istadda hubbu wa ta'allaqa bi rabbih khairu mayyalin binaqtin. Jadi sesungguhnya watak itu akan makhuran. Watak itu akan bisa makhuran ini bisa dikalahkan bagi orang yang sangat cinta dan sangat bergantung kepada Tuhannya, tidak bergantung kepada dunia, enggak bergantung kepada dunia, lebih bergantung kepada Allah. Itu baru orang bisa mengalahkan watak itu tadi yang jelek-jelek itu. Alladzi ingkata nadhuru wa anid dunya wa anil khalqi, yang mana dia sudah pikirannya apanya ini sudah enggak ke dunia lagi, enggak ke mau lagi. Alah, itu kan dunia saja, ambil-ambillah gitu aku. Ambillah. Bal alima anal mun'ima alaihi in kana finnar fama tanfa'u hadzal an-ni'mah. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya orang yang diberi nikmat, kok ternyata dia itu kok masuk neraka, maka itu tidak ada gunanya nikmat tersebut. Nah, ada musuhnya, orang ini kok dapat nikmat kita gini-gini. Alah, nikmat itu apa? Dunia. Kalau orang itu dapat nikmat terus masuk neraka, terus gunanya juga apa? Gak ada gunanya. Nah, jadi nikmat itu urusan dunia saja. Jadi kalau orang kok dapat nikmat terus masuk neraka, gunanya apa? Gak perlu dunia, terus salah dunia. Jadi hilang sifat hasad ini, biar bisa hilang. Harus ada semacam pemahaman yang seperti itu. Maka nabil jannati fa ayu nisbatin li hadhihi ni'mati ila al-jannah. Kalau lah orang yang dapat nikmat itu, umpamanya kalau dia terus masuk surga, apa sih kalau kenikmatan dunia ini dibanding dengan surga itu apa sih? Enggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita ngiri itu ngapain ngiri? Orang tuh kalau dibandingkan dengan nikmat surga, enggak ada apa-apanya. Tak usah ngiri. Kalau mamanya kok masuk ke neraka yang dihasudin itu terus itu pun nggak berguna baginya. Jadi dunia ini kecil, tak usahlah kita menghasut iri lagi, tak usah iri. Nah, dunia itu kecil. Bal yara kulal khalqi ibadullahi ta'ala fayuhibbuhum li'annahum ibadul limahbubih. Jadi orang yang kita ini biar selamat, kita harus melihat bahwa semuanya yang ada ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua, mau si fulan, si A, si B, si C itu makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya cinta sama Allah. Ya. Fa bihubbihim li'annahum ibadullah. Dan saya cinta kepada Allah, maka saya akan cinta kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah akan cinta kepada hamba-hamba Allah. Ya sudahlah, itu kan hamba Allah. Ini sudah kita akan cinta sama Allah. Ini sudah keputusan Allah. Yang dikasih pun hamba-hamba Allah. Ya sudah, tidak ada masalah. Ngapain kita nak hasut-hasut? Tak usah.
Wa yuhibbu wa yajibu ay yuzhira asara ni'mati mahbubihi ala ibadihi. Wa hadhihi halun nadiratun la tadkhulu tata taklif. Dan dengan adanya demikian maka mesti akan tampak, ya, mesti akan nampak asar atau bekas nikmatu mahbubihi ala ibadihi, nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai kepada hambanya. Wahadi halun nadiratun. Jadi maksudnya gini, orang yang bisa mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tetap merasa senang, ya, terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada hamba Allah selain dirinya. Dia tetap senang, ya. Tapi ini hati ini yang seperti ini adalah hati yang sangat jarang, nadiroh, ya, nadiroh, sangat jarang sekali orang yang punya hati demikian. Ini hati-hati yang sudah luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala semoga memberikan hati kita menjadi hati yang bagus, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selamat dari sifat hasad dan sifat-sifat yang buruk lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pekan depan kita akan masuk di fil bukhli wa hubbil mal, yaitu sifat tercela, bakhil dan cinta harta. Kita akan insyaallah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah panjangkan umur kita dan berkahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.